Sebelumnya saya ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada IPLBI ya sudah mengundang saya. Walaupun waktu menerima undangan ini saya agak rasanya bercampur juga nih antara merasa terhormat diundang oleh lembaga yang saya kira diisi oleh orang-orang yang sangat penting dalam dunia arsitektur, tapi juga sekaligus rada was-was juga nih presentasi di depan orang-orang tentang subjek yang menurut saya teman-teman di IPLBI merupakan orang yang paling kompeten ya untuk membicarakan ini. Tapi ya nggak apa-apa, saya memberanikan diri saja untuk menyampaikan apa yang bisa saya sampaikan sore hari ini ya. Mohon izin untuk share screen. Barangkali dalam presentasi ini saya berfokus pada pertanyaan ini sebetulnya. Teori dalam praktek arsitektur apakah perlu gitu ya. Buat saya ini pertanyaan yang tentu saja dari dulu juga jadi pertanyaan saya gitu. Perlu nggak sih sebetulnya seorang praktisi itu berteori gitu? Kenapa kita harus repot-repot ya? Karena pada dasarnya seorang arsitek yang berpraktisi kan sebetulnya sudah lakukan saja apa yang biasa dia lakukan begitu untuk merespon apa yang diinginkan oleh klien kan sebetulnya. Kenapa kita harus repot-repot berteori gitu ya? Tapi setelah sekian lama berpraktek tampaknya ya saya mulai berpikir juga begitu. Kenapa itu diperlukan ya? Tapi nanti kan kita coba lihat satu persatu ya. Jadi ini beberapa pertanyaan yang tentu harus saya sampaikan juga di sini. Apa itu teori? Sekira Pak Agus sudah lengkap menyampaikan ini. Bagaimana hubungan teori dan praktek? Dan juga sudah perlukah praktisi berteori? Dan bagaimana kalau memang arsitek itu berteori dalam berpraktek ya? Nah, berdasarkan pertanyaan-pertanyaan ini sebenarnya materi yang ingin saya sampaikan disusun demikian ya. Saya kira kalau kita bicara teori dan praktek memang setua pemikiran rasional manusia ya. Jadi sejak barangkali tadi Pak Agus sudah menyinggung Aristoteles, ini adalah sebuah imajinasi artis ya, Raffaello Sanzio dari Italia. Bagaimana para filosof itu mendidik murid-muridnya dan mereka berdiskusi di antara mereka membicarakan berbagai hal ya, yang ujung-ujungnya adalah tentang realitas dan kebenaran barangkali itu ya. Nah di tengah itu kita lihat sebenarnya ada tokoh rekaan seniman ya. Di sebelah kiri kita tahu itu Plato yang terkenal ya mukanya. Yang di kanan adalah Aristoteles. Dan perbedaan antara praktek dan teori ini sebenarnya bisa kita telusuri ya, sampai kepada dua filosof ini sebenarnya dua filsuf ini ya. Seperti kita tahu bahwa Plato berpikir tentang sesuatu yang selalu ideal, tentang idealisme. Sementara kalau Aristoteles itu selalu mencoba mencari hubungan di antara apa-apa yang tadi ideal itu dengan sesuatu yang lebih berorientasi kepada waktu, begitu ya, pada realitas fisiknya. Nah, saya kira itu juga digambarkan dari gestur tangannya barangkali ya. Plato menunjuk ke atas, merujuk pada sesuatu yang sangat abstrak, sementara Aristoteles tangannya tertangkup ya, mengarah ke tanah gitu. Barangkali ini menggambarkan, mensimbolkan dua cara berpikir dari filosofi ini ya, antara sesuatu yang abstrak dan sesuatu yang mencoba untuk dikaitkan dengan hal yang sifatnya praktis ya. Nah kalau kita lihat pemikiran filosofi Yunani barangkali bisa merujuk pada ini ya. Saya ambil dari Capozzi dan Visconti dari makalahnya, yaitu pada dasarnya bisa dibagi menjadi dua ya, eidos dan morph. Jadi eidos itu barangkali segala sesuatu yang sifatnya lebih ide yang abstrak begitu ya. Berbagai pemikiran-pemikiran abstrak yang tadi dikaitkan dengan pemikirannya Plato barangkali. Kemudian morph itu merepresentasikan segala sesuatu yang konkret begitu ya, yang konkret mengenai objek dan lain sebagainya. Jadi pada dasarnya diskusi ini akan selalu berada di dua tension atau dialektika di antara dua sisi ini ya, yang secara filosofis memang terus-terusan dibicarakan. Nah kalau kita kembali lagi kepada pengertiannya, saya kira tadi untuk melengkapi yang disampaikan oleh Pak Agus ya,
Saya merujuk pada yang umum saja, yaitu dari dictionary Webster ya. Apa itu teori? Adalah sebuah sistem dari gagasan yang diinginkan atau ditujukan untuk menjelaskan sesuatu. Jadi teori itu pada dasarnya adalah rasa keperluan dari orang untuk bisa menjelaskan fenomena gitu ya. Mungkin kalau praktis ya, misalkan kenapa api panas, kenapa kalau dididihkan menjadi panas, kenapa kalau terus-terusan menguap dan seterusnya, tentu ini bisa dijelaskan gitu ya. Nah, upaya-upaya menjelaskan itu yang kemudian bisa digeneralisasi kepada berbagai fenomena sejenis, maka itu bisa disebut sebagai teori ya. Jadi sesuatu yang berbasis kepada general principles ya. Kemudian bisa juga dikatakan bahwa teori itu adalah sebuah set of principles, jadi prinsip-prinsip di mana berbagai tindakan, berbagai praktek itu didasarkan ya, pada itu. Dan juga bisa dikatakan bahwa teori itu adalah sebuah upaya untuk memengerti, untuk menjelaskan, atau untuk illuminate itu ya, menjelaskan pada dasarnya makna dan kemungkinan-kemungkinan dari dunia ini, di mana praktek-praktek itu terjadi, gitu ya. Sehingga barangkali nanti kenapa itu diperlukan ya teori itu, karena ternyata itu bisa membantu arsitek sebetulnya untuk menjelaskan kenapa dia melakukan tindakan tertentu, alih-alih memutuskan bertindak dengan cara yang lain. Nah itu sebetulnya di belakang kepalanya walaupun tidak eksplisit, saya kira itu sudah ada pemikiran teoritik dalam batas tertentu ya. Begitu kita harus memilih dan memutuskan tertentu, barangkali itu ada value, ada nilai-nilai, ada prinsip-prinsip yang mendasari itu ya. Kemudian juga apa itu teori adalah menurut Herbert Marcuse nih, seorang pemikir kiri ya sebetulnya. It is the conscious and articulated aspect of practice and action. Nah ini karena dia adalah seorang pemikir kiri, maka practice and action itu mendapatkan penekanan karena harus bertindak ya, sebagai aktivis itu harus bertindak. Cuma menurut dia ya tindakan itu juga harus didasarkan oleh nalar tertentu ya, tidak hanya menjadi tindakan yang ad hoc gitu. Nah kalau kita coba untuk melihat karakteristik dari teori supaya kita mencoba memahami lah kira-kira apa saja yang kita sebut sebagai teori itu, ya pada dasarnya dia adalah merupakan konsep-konsep yang saling berhubungan ya, yang sedemikian rupa sehingga menawarkan satu pandangan terhadap fenomena tertentu untuk bisa menjelaskan itu. Dan biasanya itu adalah logical, sifatnya itu logical, dan dia bisa dirampatkan, bisa digeneralisasi, yang berbasis pada hipotesa yang bisa dites, gitu ya. Ini kalau teori yang berbasis pada scientific method. Ya. Kemudian juga karakteristik dari teori adalah bisa mengincrease, mengembangkan berbagai pengetahuan sebetulnya di dalam sebuah disiplin tertentu melalui research yang bisa memvalidasi si teori itu ya. Karena seperti kata Popper bahwa setiap teori itu adalah selalu terbuka untuk di-refute ya, untuk dipertanyakan kembali dan ditolak bahkan. Dan bisa digunakan oleh para praktisi untuk meng-guide, untuk memandu dan mengimprove sebetulnya praktek mereka. Nah, ini barangkali yang menjadi penting ya. Karena salah satu karakteristik dari teori adalah dia harusnya mampu untuk membantu para praktisi termasuk arsitek di dalam memandu dia dalam mengambil keputusan atau juga untuk meningkatkan prakteknya. Jadi consistent with other validity theories dan lain sebagainya. Jadi ada prinsip-prinsip dan lain sebagainya. Kemudian the importance of theory, dan terutama mungkin bisa kita kaitkan ke profesi arsitek sebagai praktisi, adalah merupakan generalization of knowledge in understanding phenomena. Sehingga barangkali kalau kita ingin memahami fenomena tertentu pada saat berpraktek, ya, misalkan fenomena tentang realitas sosial tertentu, ya, dan sebagainya, maka sebetulnya kita bisa mendapatkan informasi itu dari teori tertentu, ya, untuk bisa membantu kita di dalam mengambil keputusan, memahami tentang fenomena yang sedang kita hadapi dalam proses merancang, misalkan. Dan teori juga memiliki kapasitas generatif sifatnya. Jadi bisa menggenerate, bisa mengembangkan
mendorong di dalam proses menciptakan objek, gitu ya. Kemudian juga bisa menyediakan sebenarnya principles in guiding design. Nah, saya kira pentingnya teori itu ternyata begitu ya, kalau menurut saya. Jadi karena dia mampu untuk kapasitas di dalam meng-create objek, kemudian bisa menyediakan berbagai prinsip ya, di dalam memandu proses desain itu. Nah, saya mencoba untuk memahami ini ya, kaitan ini barangkali bisa digambarkan seperti ini ya. Saya coba tafsirkan sebenarnya dari tulisan Capozzi dan Visconti tahun 2017 ya, dalam makalahnya. Jadi pada dasarnya hubungan antara teoria dan praksis ini itu ternyata merupakan hermeneutic circularity. Ya. Kalau tadi Pak Agus waktu menjelaskan proses bolak-balik antara desain praktek dan teori itu berupa garis linear, bisa juga sebenarnya digambarkan sebetulnya ini sebuah looping hermeneutik sebetulnya. Hermeneutik dalam pengertian menafsirkan, ya, memahami, menafsirkan apa-apa yang terjadi di kedua sisi ini, gitu ya. Sehingga tentu seperti yang tadi disampaikan Pak Agus juga dalam prakteknya Rem Koolhaas misalkan, dia mengembangkan teori berpraktek. Pada saat dia berpraktek, dia menemukan fenomena-fenomena tertentu atau prinsip-prinsip tertentu yang bisa digeneralisasi dan menghasilkan teori yang baru, dan itu seterusnya berlaku seperti itu ya. Jadi kalau teori itu bersifat pada dasarnya itu berkaitan dengan mind, kognitif, dan abstrak, maka kalau praksis biasanya berkaitan dengan aktivitas yang intensional ya, yang sifatnya juga transformatif, bisa mengubah sesuatu menjadi produk misalkan, dan lain sebagainya. Tapi intinya adalah pentingnya teori pada dasarnya adalah pertama bisa memperkaya praksis ya. Tadi Pak Agus sudah menjelaskan segitiganya Aristoteles ya. Jadi antara poiesis dan praksis ya. Itu pada dasarnya itu ya. Jadi memperkaya itu, kemudian hasil dari praktek itu bisa digeneralisir, dikembalikan lagi kepada teoria begitu ya. Kemudian akan terjadi loop yang seperti itu dalam bentuk hermeneutic circularity. Seperti itu. Kemudian juga ada yang ini dari Bill Hillier sebetulnya ya. Jadi menurut dia itu ada two types of theory within architecture. Karena dalam prosesnya sebetulnya katanya dalam practical work ini seorang arsitek itu bisa di dalam proses pertama generatif ya. Generative phase itu yang berbasis kepada teori. Jadi dia seorang arsitek mencoba untuk memahami sebetulnya proyek yang sedang dihadapi apa ya. Jadi sampai batas tertentu dia berupaya untuk berteori pada dasarnya, atau dia membaca berbagai teori tertentu yang relevan dengan persoalan yang dihadapi ya. Yang dimana teori itu membantu si arsitek untuk melihat bagaimana kemungkinan solusi arsitekturalnya itu bisa bermanfaat buat dia untuk bisa didevelop, bisa diperbaharui ya, atau bisa digabungkan menjadi sesuatu yang baru dan lain sebagainya ya. Nah, such theory can be characterized as a speculative theory. Ya, jadi memang salah satu fungsi dari teori juga ada spekulatif ya, untuk melihat berbagai kemungkinan lain ya. Atau disebut oleh Hillier sebagai theories of possibilities ya. Tapi kemudian juga ada bentuk teori yang lain sebetulnya digunakan untuk membantu arsitek memprediksi sebetulnya. Setelah mengeneratif melalui teori of possibility, juga diperlukan sebetulnya berbagai teori yang bisa membantu arsitek memprediksi hasil dari karya desainnya misalkan ya. Jadi teori ini membantu arsitek untuk kira-kira memprediksi outcome-nya seperti apa ya, dari apa yang sudah dia rancang. Misalkan tentang rumah sakit atau apapun ya. Kira-kira seperti apa ya, kalau bangunan saya ruangnya seperti ini, hubungan ruangnya seperti ini, kemungkinan interaksi sosial yang terjadi di dalamnya itu seperti apa. Nah, itu kita memerlukan berbagai informasi dalam bentuk teori diantaranya untuk mencoba memprediksi kira-kira outcome-nya itu seperti apa. Nah, itu biasanya bisa diperoleh dari contoh-contoh sebelumnya yang ada atau some principles. Nah, problemnya adalah di dalam dunia arsitektur modern itu beda dengan dunia arsitektur vernakular ya. Kalau dunia arsitektur vernakular itu prediksi itu dengan mudah bisa dicapai karena arsitektur vernakular menggunakan prinsip-prinsip yang atau contoh-contoh dari masa lalu yang diturunkan, sehingga
predictability-nya itu bisa diduga. Tapi arsitektur modern ini kan ingin sesuatu yang baru terus ya, di mana sebetulnya previous example-nya mungkin tidak ada. Oleh karena itu maka arsitek biasanya melirik kepada some principles, kepada berbagai prinsip yang ada di dalam teori biasanya. Sehingga di situ kita bisa lihat manfaat dari teori untuk mengembangkan prediksi. Ya. Nah seperti itu. Tapi saya kira ini sudah disinggung Pak Agus sebetulnya dari Vitruvius ya, yang isinya pada dasarnya harus ada keseimbangan lah ya, di antara keduanya itu ya. Dimana kalau arsitek hanya fokus pada manual hanya pada manual skill, hasilnya tidak akan sampai kepada sebuah posisi atau otoritas yang lebih tinggi begitu ya, atau sebaliknya. Nah, bagaimana sekarang profesional juga melihat teori ini ya, sejauh mana buat profesional sebetulnya bermanfaat. Nah, saya coba kutip dari AIA ya, secara resmi mereka mengatakan bahwa teori itu pada dasarnya adalah sesuatu yang satu upaya ya untuk merumuskan secara komprehensif dan konsisten organisasi dari fakta-fakta dan prinsip-prinsip. Gitu ya. Seorang profesional arsitek itu harus mampu untuk bisa mengembangkan ini gitu agar pada saat bekerja itu dia tidak ad hoc begitu ya, tidak hanya sekedar common sense, tapi juga didasari oleh berbagai secara konsisten oleh pengorganisasian dari fakta-fakta dan prinsip-prinsip tadi itu, sehingga lebih terarah begitu ya. Kemudian ya kira-kira itu ada korelasi di antara keduanya ya. Nah, teori itu pada dasarnya tidak perlu juga untuk di seluruh body of scientific dan technical knowledge, tapi adalah menurut AIA itu arsitek cukup bisa memahami prinsip-prinsipnya saja ya, jadi prinsip-prinsip yang diturunkan dari teori itu yang lebih operasional nanti bisa diadopsi dan bisa dikembangkan di dalam proses rancangannya. Demikian juga dalam teori dalam dunia pendidikan saya kira juga penting karena pendidikan itu kan harus punya filosofi tertentu, punya arah tertentu begitu. Nah, arah dan filosofi tertentu itu hanya akan bisa didasari oleh pengembangan teori pada dasar. Sehingga kelas teori, kelas sejarah, kelas kritik itu tetap penting dalam dunia akademik ya. Karena itu akan memberikan sebetulnya basis yang kuat untuk pengembangan mahasiswa dalam memahami berbagai fenomena yang ada di sekelilingnya. Yeah. Nah, kalau kita mencoba melihat dalam konteks yang lebih konkret, saya mencoba untuk melihat berbagai perkembangan arsitek dan teori, ya, atau melihat perkembangan bagaimana arsitek berteori di dalam prakteknya. Saya akan membatasi ini dari contoh-contoh kebetulan banyaknya barat, begitu ya, karena saya tidak punya otoritas dan kurang bisa memahami apa yang terjadi di dunia teori di arsitektur di Indonesia barangkali ya, karena mungkin nanti ada yang lebih punya otoritas di situ dan bisa memberikan lebih banyak penjelasan. Misalkan ini pada masa modern Adolf Loos mengembangkan apa yang disebut sebagai Raum Plan, karena dia percaya bahwa arsitektur saya dibilang itu adalah merupakan sebuah komposisi dari ruang, ya, dari ruang yang harus mengalir. Ya. Jadi for me, the space itu tidak hanya harus continuous space, ya, dan seterusnya dalam proses bergerak di dalam bangunannya itu, maka ruang-ruang itu harus memungkinkan orang bergerak secara continuous, kemudian juga tiap ruang itu bisa berbeda-beda karakternya ya, bergantung karakteristik kegiatannya, ada yang plafonnya tinggi, ada yang rendah dan sebagainya. Ini teori yang dikembangkan oleh Adolf Loos ya, di dalam yang meng-guide dia di dalam merancang karya-karya dia begitu ya. Dia mengembangkan itu. Tentu berdasarkan berbagai teori-teori yang lain yang dia pahami ya, kemudian dia kembangkan sendiri. Seperti ini ya, kita lihat misalnya dari potongannya bagaimana ruang itu harus continuous dan seterusnya. Yang sekarang banyak arsitek modern, sampai sekarang pun juga banyak arsitek yang juga mencoba terus mengembangkan ini. Kemudian juga tadi disampaikan oleh Pak Agus sebetulnya, jadi saya tidak akan terlalu banyak membahas ini barangkali ya. Corbu dengan semangat modernnya akhirnya bisa
menelurkan sebetulnya apa yang disebut sebagai 5 points of architecture yang juga kembali mengguide dia di dalam rancangnya bahwa arsitektur modern itu harus pilotis. Ya, kenapa pilotis? Agar kembali lagi ruang luar, ruang dalam, koneksi ruang luar, ruang dalam dan seterusnya, dan memungkinkan udara itu selalu bergerak di lantai dasar. Ya. Dan kemudian lantai dasar itu harus juga aksesibel kepada para penggunanya, ya. Bukan sesuatu yang masif begitu. Nah, juga seterusnya adalah dengan adanya pilotis ini maka bisa dicapai free ground plan. Jadi lantai dasar itu bisa bebas sekali konfigurasinya, ya. Dan juga karena sistem struktur yang pilotis ini maka dinding sudah kehilangan perannya sebagai pemikul beban, ya. Sehingga menurut dia jendela itu harus horizontal, tidak perlu lagi kotak kecil-kecil yang dihasilkan oleh dinding-dinding yang memikul beban. Jadi ada free facade. Seperti misalkan, sorry ini salah tulisannya, ini Villa Savoy yang karya yang sangat terkenal yang berhasil diselamatkan, ya setelah hampir dirubuhkan. Karena prinsip-prinsip pilotis, dan kemudian bahwa atap itu juga harus difungsikan, ya. Atap itu harus difungsikan sebagai ruang-ruang sosial, tidak menjadi atap yang tidak ada gunanya di arsitektur vernakular sebelumnya. Nah, kemudian juga ada perkembangan lain dari arsitektur modern yang disebut sebagai structuralism. Nah, ini merupakan perkembangan sedikit deviasi dari arsitektur modern, ya, oleh para arsitek di Eropa terutama, yang ternyata mereka tuh bereaksi terhadap arsitektur modern yang menurut mereka terlalu kaku, ya, dan terlalu percaya kepada narasi tentang hal yang sifatnya fungsionalisme itu, ya, di mana itu terlalu mendikte gitu. Sementara structuralism ini percaya bahwa arsitektur itu harus memberikan ruang kepada partisipasi individu atau kolektif, ya, di dalam menggunakan ruang-ruang itu gitu. Sehingga mereka percaya harus adanya structure, kemudian ada ruang-ruang yang dimungkinkan untuk bisa dimodifikasi oleh para penggunanya, ya. Jadi ada polyvalent form and individual interpretation. Dimungkinkan untuk para individu yang menggunakan ruang-ruang itu menginterpretasikan ruang itu untuk dirinya sendiri. Ini yang disebut sebagai structuralism, ya. Teori yang berkembang di Eropa, banyak arsitek Belanda mengadopsi ini, ya, diantaranya Aldo van Eyck ini di sekolah untuk para yatim piatu. Kita lihat bagaimana ada struktur yang ketat, tapi juga ada ruang-ruang memungkinkan diinterpretasi. Seperti itu. Ini dari Hermann Hesberger, ya. Salah satu dulu sempat jadi fenomenal juga, ya, kantor di Apeldoorn di Belanda, ya, di mana menurut dia itu ya harus ada keseimbangan antara struktur-struktur yang bisa menjadi basis arsitekturnya, tapi kemudian harus dimungkinkan ada interpretasi individu atau kelompok di dalam ruang itu. Sehingga kantor ini sangat terbuka, ya. Mungkin ada struktur-struktur tertentu yang bisa diulang, repetisi, tapi in between sebetulnya arsitektur ini memberikan ruang untuk para pribadi itu bisa menunjukkan personalitinya. Di ruang-ruangnya terbuka, kemudian orang bisa menempelkan sesuai apa yang dia ingin di situ, bisa melihat orang lain, dan seterusnya, seperti itu. Nah, di Jepang ada sedikit juga deviasi, ya, yang menafsirkan juga lebih lanjut tentang modernisme yang disebut sebagai metabolisme ini, dengan mengambil analogi dari makhluk, ya, tentang metabolisme bagaimana mencerna, ya. Tapi di sini dalam pengertian bagaimana sebetulnya arsitektur itu harus bisa tumbuh, ya. Nah, ini sebenarnya didasari juga oleh secara konteks sejarahnya menurut saya, ya, perkembangan metabolisme ini juga didasari oleh optimisme Jepang pada saat mereka sangat maju di tahun 60-an setelah bangkit dari keterpurukan Perang Dunia Kedua. Mereka menjadi bangsa yang produktif, kaya begitu, sehingga memungkinkan untuk melakukan berbagai interpretasi, ya, dan ada uang yang cukup untuk bisa mewujudkan itu. Termasuk puncaknya salah satunya adalah di Expo tahun 70, ya, di mana gerakan ini mendapatkan panggung begitu untuk bisa menunjukkan kira-kira apa yang dimaksud dengan metabolisme ini. Di sebelah kiri ini ada sebuah kantor untuk surat kabar di Jepang, ya. Kita lihat bagaimana Kenzo Tange merancang core begitu, yang menurut
apa namanya nilai metabolisme ini harus dimungkinkan suatu saat kalau memang diperlukan tumbuh ya di plug in gitu ya, ditempelkan saja kebutuhan-kebutuhan baru pada core yang sudah disediakan. Nah, juga levelnya mulai dari kota sampai bangunan ya. Jadi sebelah kiri misalkan apa namanya agriculture city karya Kiso Kurokawa, kemudian bagaimana Kenzo Tange mencoba menawarkan solusi untuk teluk untuk kota Tokyo yang memang sudah sangat padat sekali, sehingga dia menawarkan ada sebuah kawasan atau kota yang melintas di Tokyo Bay itu ya. Jadi ada structure, tapi kemudian ada infill yang bisa tumbuh sesuai dengan kebutuhan. Yang di bawah itu karya yang kanan Kiyonori Kikutake ya, Marine City, yang kiri itu kalau salah Kiso Kurokawa ya. Mohon koreksi kalau saya salah. Nah, ini adalah salah contoh bagaimana pada saat Expo teori-teori metabolisme ini berusaha ditafsirkan ya, dan dibangun. Ya. Kiri atas itu karya Kiso Kurokawa, bagaimana metabolisme ditunjukkan dari memungkinkan tumbuhnya bangunan. Ya. Kemudian juga Kiso Kurokawa di bawah nagakin kapsul yang sekarang terancam untuk dibongkar ya, untuk dirubuhkan. Itu juga menunjukkan bagaimana plug-in dari apartemen ya, yang ternyata dalam perkembangan selanjutnya metabolisme ini tidak bisa tumbuh terus ya, karena ekonomi Jepang menurun. Kemudian juga ternyata banyak sekali persoalan-persoalan teknikal ya, yang awalnya mereka percaya dengan kemampuan teknologi Jepang gitu, ternyata tidak selalu bisa mengakomodasi gagasan-gagasan itu secara utuh. Ya. Kemudian masing-masing arsiteknya beralih berhadapan dengan realitas yang ada. Nah juga yang menarik adalah teori dari Aldo Rossi ya, tentang autonomous architecture. Rossi ini menurut saya memang sangat Eropa ya, jadi menurut saya sulit sekali untuk bisa melihat relevansi dari teori ini untuk konteks kita ya, di mana kita tidak punya tradisi berkota dan bagaimana layer kota kita itu kan tidak tipis ya, tidak terlihat gitu. Bahkan Trawulan yang kita anggap kota besar itu juga sedikit sekali peninggalannya. Sementara Rossi ini percaya bahwa arsitektur dan kota itu tidak terpisahkan, dan arsitektur itu harus merujuk pada bagaimana layer-layer kota itu bisa kita baca gitu ya, dalam bentuk monumen dan lain sebagainya. Nah itu hanya terjadi di kota Eropa yang memang layer sejarahnya sudah sangat panjang dan jelas ya layer-layernya itu. Nah, melalui penelusuran ini sebetulnya dia menemukan sesuatu yang permanen. Nah, ini yang menurut dia identifikasi akan permanensi ini bisa dikembangkan menjadi apa yang disebut sebagai types atau tipe ya. Nah, tipe-tipe inilah yang menjadi bentuk dasar dari arsitektur yang harus dikembangkan dalam konteks kota begitu ya. Itu yang kemudian menjadi dasar berpikir dia dalam mengembangkan arsitekturnya. Sehingga apa yang dia lakukan itu adalah mencoba untuk mengidentifikasi berbagai tipe-tipe ya, yang permanen gitu yang ada di perkotaan, dan kemudian itu yang kemudian dia gunakan sebagai ya dictionary dia secara formal, secara bentuk begitu di dalam merancang berbagai karya arsitekturnya gitu. Misalkan ini untuk sebuah apa namanya city hall ya di Perugia begitu. Kita lihat bagaimana bentuk-bentuk yang sangat mengingatkan kolektif masyarakat Italia lah pada dasarnya, atau mungkin Eropa secara umum ya, tentang layer-layer sejarah tadi itu ya, yang kemudian dia secara rasional dia reduksi menjadi bentuk-bentuk yang paling basic begitu ya. Jadi type itu ya gunakan saja bentuk segitiga, bentuk segi empat dan lain sebagainya. Kemudian arsitektur pada dasarnya adalah komposisi dari itu ya. Ini yang sangat terkenal ya, modern asymmetry. Bagaimana kita bisa lihat berbagai bentuk-bentuk type itu yang dikembangkan oleh si Aldo Rossi ya, berdasarkan pemahaman dia tentang pembacaan dia tentang kota-kota di Italia dan Eropa pada umumnya. Sehingga pada saat dia mengembangkan arsitektur ya memang dia selalu bertolak dari types itu. Ini di Berlin ya, apartemen. Mungkin harus lebih cepat ya waktunya. Saya nggak tahu tinggal berapa menit lagi. Mudah-mudahan masih ada waktu. Waktunya 5 menit. Ya, ini juga 5 menit lagi, Pak. Oh, 5 menit, oke. Mungkin cepat aja. Ini Robert Venturi, saya kira tadi Pak Agus juga sudah menyinggung ya tentang pengaruh dia yang sangat juga cukup sangat besar di tahun 70-an, 80-an ya.
pada saat gerakan postmodernisme itu tumbuh di dunia begitu ya. Nah, intinya pada dasarnya adalah pemikiran dia dituangkan dalam dua buku ini yang sangat penting. Ini dua buku ini yang saya kira menjadi basis dia dalam merancang, dalam bekerja ya. Yaitu Learning from Las Vegas. Dia belajar tentang hal yang sifatnya pop culture begitu, yang kemudian dia abstraksikan menjadi dua konsep shade dan decorative shade dan dark itu ya, konsep itu. Kemudian juga pembacaan dia tentang berbagai karya arsitektur, terutama sejak Renaissance dalam bukunya Complexity and Contradiction Architecture. Pada dasarnya ini menolak sama sekali berbagai dogma-dogma modernisme yang sangat puris. Arsitektur itu harus bersih, harus konsisten, harus ya seperti itulah ya, bersih, konsisten dan sebagainya. Sementara menurut dia ya tidak, dari banyak presiden itu arsitektur itu selalu penuh dengan kompleksitas dan kontradiksi. Dan kita harus menerima itu sebagai realitas yang bisa kita komunikasikan. Orang bisa lebih menerima itu dibanding bentuk-bentuk arsitektur modern yang buat masyarakat awam itu asing. Sehingga apa yang dia coba kembangkan adalah itu ya. Jadi bagaimana misalkan di Sainsbury Wing National Gallery ya, dia mencoba menafsirkan, ini sebenarnya extension dari sebuah galeri di sebelah kanannya, tapi kita lihat bagaimana ironi, kontradiksi yang tadi diyakini dia itu diterjemahkan menjadi bagaimana kolom-kolom Korintian itu ya, itu yang biasanya freestanding tapi kemudian di sini jadi nempel. Yang tadinya misalkan bentuknya itu bulat gitu, tiba-tiba menjadi pipih, square, dan bahkan sampai pojok itu karena memang situasinya demikian. Menurut dia ya ini kontradiksinya di sini. Ya sudah, kita pepetkan aja kolom-kolom Korintian ini menjadi semacam tumpukan kolom gitu. Buat dia ya itu yang bisa kita komunikasikan dalam desain dengan menginterpretasikan berbagai bahasa-bahasa yang menurut dia itu lebih komunikatif. Ya. Juga ada Peter Eisenman yang menurut saya ini juga salah seorang arsitek yang paling konsisten di dalam bergelut dengan praktek dan teori ya. Yang menariknya adalah dalam perkembangan karirnya Eisenman mengadopsi teori yang berbeda-beda, berkembang terus gitu, mulai dari pandangan-pandangan teori structuralism dalam linguistik ya, terutama tulisan-tulisannya Chomsky misalkan, yang kemudian dia tinggalkan setelah merasa tidak memadai lagi pada saat dia bekerja, tidak hanya merancang bentuk di dalam arsitektur individual, tapi juga dia mulai melihat ada kaitan antara arsitektur dan lingkungan, kota, lingkungan yang lain, sehingga diperlukan cara pandang yang lain untuk bisa mengkaitkan bangunan dan lingkungan gitu. Dan dia menemukan itu di dalam teori-teori yang sifatnya poststrukturalis ya, dari Derrida, dari Deleuze misalkan ya, dan lain sebagainya. Nah, ini di awalnya lebih banyak mencoba untuk melihat antara apa yang disebut sebagai lang dan parol. Lang itu sesuatu yang umum yang biasa digunakan oleh masyarakat, ya, bahasa yang bisa umum digunakan masyarakat, atau parol yang sifatnya sangat personal gitu. Seperti itu ya. Tapi kemudian dia mulai melihat kaitan antara bangunan dengan lingkungannya, di mana dia mencoba untuk melihat tracing sebetulnya layer sejarah di lingkungan itu, dan bagaimana itu akan mempengaruhi sebenarnya konfigurasi dari bangunan dia gitu. Dan ini dia menggunakan akhirnya teori yang berbeda juga gitu ya, selalu berkembang. Tapi ini figur yang menarik karena tadi itu ya. Termasuk sebetulnya dia juga tidak cocok nih dengan pandangan parametrisismnya si Patrick Schumacher, karena menurut Eisenman itu parametrisisme ini terlalu menyerahkan diri kepada sistem parametrik di dalam komputer, dan bentuknya menurut dia tadi itu ya lebih kepada form findings. Menurut dia apa yang dilakukan oleh parametrisism itu lebih kepada form findings. Silahkan algoritma mengenerate bentuk-bentuk tertentu untuk bisa ditemukan. Sementara Eisenman sendiri lebih cocok dengan apa yang disebut sebagai form making. Gitu. Karena menurut saya form making itu peran dari si arsitek di dalam menentukan itu lebih besar, ya, dalam menentukan bentuk akhir dari arsitekturnya. Gitu. Tapi ini yang disampaikan oleh Patrick Schumacher yang sekarang juga cukup banyak pengaruhnya ya. Dan ada beberapa agenda yang juga dia ingin coba kembangkan terus ya, tapi saya kira ini terlalu detail ya. Tapi ini yang apa yang ingin dia tawarkan ya dengan konsep teori parametrisisme itu ya.
termasuk dalam konteks kota ya. Jadi bagaimana berbagai parameter itu di-generate begitu ya, menjadi bentuk-bentuk yang bisa bisa tanpa henti gitu sebenarnya, sampai arsitek nanti memutuskan ya udah yang ini aja. Ada figur yang menurut saya juga cukup menarik nih di Asia Tenggara ya. Ini karya-karyanya menurut saya cukup menarik perhatian saya ini Bunsem Premtada ya, dari nama kantornya apa ya, Bangkok Design something lah ya. Yang menurut saya dia tidak terlalu banyak proyeknya, tapi menurut saya pada saat merancang tuh dia sangat intens ya. Si Bunsem ini pada saat merancang sangat intens. Dan mungkin juga agak sedikit terpengaruh oleh fenomenologi ya, seperti disampaikan oleh Pak Agus. Karena menurut dia, in my work, I use intuition and feeling. Ya. Karena menurut dia adalah the fundamental question that my architecture wishes to solve is how to go beyond material and structural constraint. Jadi tidak hanya yang fisikal, tapi menurut dia bagaimana sound, smell, taste, and touch itu seluruh indera itu bisa berpartisipasi di dalam memahami arsitektur gitu. Dan itu yang ingin dia coba kembangkan, sehingga kita lihat berbagai karya itu memang sangat sensual. Karya itu sangat sensual, sangat mengundang untuk disentuh, untuk didekati, dan dirasakan begitu. Ini beberapa proyek dia di Thailand Tengah ya, untuk museum, pokoknya tempat untuk bagaimana gajah itu diemansipasi, karena sekarang gajah di Thailand tuh sudah karena turis itu banyak yang sebetulnya disiksa gajah-gajah itu. Nah, ini adalah fasilitas di mana gajah itu untuk dilatih mungkin nanti akan dikembalikan ke alam liar. Nah, ini salah satu fasilitasnya. Ya, kita lihat kalau tadi ini dari kayu, misalkan ini dari bata ya, sangat sensual menurut saya. Jadi bagaimana cahaya masuk, kemudian mungkin angin berdesir melewati si tower ini, bagaimana kita memandang mungkin pada saat senja dari atas dan sebagainya, itu sangat-sangat sensorial. Nah, ini adalah si museum gajahnya. Jadi kembali lagi ya, jadi bagaimana bata itu diangkat sedemikian rupa sehingga menghasilkan sebuah karya yang buat saya luar biasa ya. Saya sangat mengagumi arsitek muda ini. Saya cepat aja nih slide karya dia yang lain ya. Ini adalah sebuah restoran khusus untuk dikelola oleh perempuan di Ayutthaya. Nah, mungkin ini aja sih kesimpulannya. Jadi bagaimana sih the future relevance of theory of architecture gitu. Jadi menurut saya mungkin tidak ada cara lain ya. Saya merujuk para Moravanski, saya setuju dengan pandangannya bahwa agar teori arsitektur itu selalu relevan, maka mungkin tidak ada cara lain bagi kita sebagai arsitek adalah mengembangkan teori yang sebetulnya mencoba untuk merespon a specific problem waiting to be solved. Ya. Jadi sebenarnya persoalan-persoalan lingkungan seperti apa saja sekarang sih yang sangat kritikal, yang sangat perlu untuk direspon, dan bagaimana itu digeneralisasi menjadi sebuah teori gitu ya. Sehingga saya kira dengan demikian teori itu bisa memiliki relevansinya gitu ya. Jadi bidang arsitektur ini harus mendefine dirinya adalah berbasis pada problem the discipline is intended to solve. Ya. Jadi apa yang mau dipecahkan? Karena sebetulnya kalau kalau tidak itu, kita tidak tanyakan itu, barangkali ya kita tidak membutuhkan itu. Ya. Kita berpraktek seperti apa biasanya saja. Dan mungkin sebagai catatan ya, kalau saya juga pemerhati Instagram nih, arsitek-arsitek muda di Indonesia. Nah, mungkin kita perlu agak hati-hati ya, karena dengan dunia maya ini, media sosial, kemudian banyak sekali informasi, foto-foto yang sangat luar biasa secara visual ya. Kita harus sangat hati-hati ya, kita terjebak pada konsumsi visual ya, dan itu akan diulang terus-menerus, dan saya melihat ada banyak kesamaan pada akhirnya di antara karya arsitek-arsitek ini, banyak kesamaan-kesamaan, tapi barangkali harus meluangkan waktu yang cukup ya. Saya pun juga dalam berpraktek merasa kok saya belum bisa mengeneralisasi dari apa yang saya lakukan menjadi sebuah prinsipal lah paling tidak ya, agar menjadi pegangan buat saya pribadi lebih konsisten gitu. Itu pun juga ternyata tidak mudah ya. Jadi saya kira perlu waktu untuk berefleksi kepada apa yang kita sudah lakukan dalam praktek, dan melalui itu kita mulai untuk mencoba untuk mengeneralisasinya menjadi value tertentu yang bisa digunakan sebagai prinsip-prinsip di dalam rancang. Saya kira mungkin itu ya
Sehingga barangkali teori akan selalu memiliki relevansinya di dalam dunia praktek. Saya kira itu penutup dari saya. Terima kasih Pak Moderator.